مر يوم مر شهر مر دهري وسط لهو واتكال ضاع عمري كان بالي لا يبالي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, sahabatku, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahlan wa sahlan wa marhaban di syahrul Ramadan. Saudaraku, betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kembali kesempatan untuk kita untuk kembali merasakan bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, yang mana di dalamnya ada rahmat, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan keberkahannya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan rahmat ampunannya. Siapapun dia, Allah berikan kesempatan untuk menggapai rahmat Allah, untuk menggapai keberkahan Allah, untuk menggapai ampunan Allah bagi mereka yang mampu dan mau bekerja keras untuk mendapatkannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara mengenai bulan suci Ramadan, maka kita akan teringat dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang luar biasa, perintah yang tidak Allah turunkan kecuali di bulan suci Ramadan, perintah yang tidak Allah wajibkan di bulan suci Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Saya teringat dengan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang agung, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai firman-Nya di dalam ayat ini dengan sebuah panggilan yang agung, panggilan yang dimana seorang hamba mendengarkannya hatinya akan menjadi tentram, hatinya akan menjadi tenang. Lalu apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Ternyata puasa merupakan sebuah amalan yang luar biasa, yang mana di dalamnya ada kelelahan, yang mana di dalamnya ada lapar dan haus dan dahaga, dan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menahan segala sesuatu, baik makan, minum, dan lain sebagainya yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan untuk kita, tetapi khusus di bulan suci Ramadan Allah haramkan mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat betapa besarnya, betapa agungnya, betapa luar biasanya puasa, maka tidak ada siapapun dia, tidak ada yang mampu untuk melakukan ibadah puasa kecuali bagi mereka yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah kepada kita, perintah yang menjadi suatu kewajiban bagi kita, yaitu siapa yang mewajibkannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang diwajibkannya? Yaitu orang-orang yang beriman. Maka ketika orang beriman melakukannya, maka hatinya akan menjadi tentram, damai, senang melakukannya. Kenapa? Karena puasa merupakan amalan kewajiban yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku perintahnya. Yang ketiga, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Lihat
Ayat ini menjelaskan kepada kita, wahai umat Muhammad, sesungguhnya amalan puasa bukan saja kau melakukannya sekarang, tetapi orang-orang sebelummu pun melakukannya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya puasa bukan suatu amalan yang kita lakukan sekarang saja, tetapi orang-orang terdahulu telah melakukan ibadah puasa. Apa gunanya? Gunanya agar kita mengetahui bahwasannya kita berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, sebagaimana jalannya para nabi, sebagaimana jalannya para sahabat, sebagaimana jalannya para orang-orang soleh sebelum kita. Lalu apa lagi tujuannya? Tujuannya ketika kita merasakan lelah, ketika kita merasakan lapar, ketika kita merasakan haus, dahaga dan lain sebagainya, maka kita akan teringat bagaimana orang-orang terdahulu melakukannya. Sehingga senang hati kita, tentram hati kita untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kita berupa kelaparan dan kehausan, dahaga dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan, kecuali sebagai pelajaran untuk kita agar kita kembali kepada derajat yang takwa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, yaitu telah datang bulan suci Ramadan, kata Rasul, yang mana bulan yang penuh berkah, diwajibkan atas kamu berpuasa, di mana di bulan ini, kata Rasul SAW, pintu-pintu surga Allah bukakan seluas-luasnya, pintu-pintu neraka Allah tutup, setan-setan Allah nunggu, dan di dalamnya ada sebuah malam yang mana malam lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang meninggalkannya dan tidak mendapatkannya, maka dia telah meninggalkan suatu perkara yang besar. Lihat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Rajab pernah berkata bahwasannya bagaimana seorang mukmin, seorang yang beriman tidak bahagia ketika dikabarkan kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Bagaimana seorang pendosa tidak bahagia ketika dikabarkan kepadanya bahwasannya pintu neraka Allah tutup. Bagaimana orang yang tidak berakal, bagaimana orang yang berakal tidak bahagia ketika dikabarkan untuknya bahwasannya setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita perbaiki diri kita di bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini lebih berkualitas, lebih jelas, dan lebih mantap daripada Ramadan sebelumnya. Semoga kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan memberikan nilai positif ke depannya untuk lebih baik lagi. Billahi taufiqul hidayah. Tidaklah yang berbicara ini lebih baik daripada Anda, tetapi paling tidak kita saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, sahabatku, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ahlan wa sahlan wa marhaban bi syahr Ramadan. Saudaraku, betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kembali kesempatan untuk kita untuk kembali merasakan bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan, yang mana di dalamnya ada rahmat, di mana di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan keberkahannya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat ampunannya. Siapapun dia, Allah berikan kesempatan untuk menggapai rahmat Allah, untuk menggapai keberkahan Allah, untuk menggapai ampunan Allah bagi mereka yang mampu dan mau bekerja keras untuk mendapatkannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berbicara mengenai bulan suci Ramadan, maka kita akan teringat dengan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perintah yang luar biasa, perintah yang tidak Allah turunkan kecuali di bulan suci Ramadan, perintah yang tidak Allah wajibkan di bulan suci Ramadan,
yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Saya teringat dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya yang agung, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya di dalam ayat ini dengan sebuah panggilan yang agung. Panggilan yang dimana seorang hamba mendengarkannya, hatinya akan menjadi tentram, hatinya akan menjadi tenang. Lalu apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Ternyata puasa merupakan sebuah amalan yang luar biasa, yang mana di dalamnya ada kelelahan, yang mana di dalamnya ada lapar dan haus dan dahaga, dan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menahan segala sesuatu, baik makan, minum dan lain sebagainya yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala halalkan untuk kita, tetapi khusus di bulan suci Ramadan Allah haramkan mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat betapa besarnya, betapa agungnya, betapa luar biasanya puasa, maka tidak ada siapapun dia, tidak ada yang mampu untuk melakukan ibadah puasa kecuali bagi mereka yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada kita. Perintah yang menjadi suatu kewajiban bagi kita. Yaitu siapa yang mewajibkannya? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diwajibkannya? Yaitu orang-orang yang beriman. Maka ketika orang beriman melakukannya, maka hatinya akan menjadi tentram, damai, senang melakukannya. Kenapa? Karena puasa merupakan amalan kewajiban yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala selaku perintahnya. Yang ketiga, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Lihat, ayat ini menjelaskan kepada kita, wahai umat Muhammad, sesungguhnya amalan puasa bukan saja kau melakukannya sekarang, tetapi orang-orang sebelummu pun melakukannya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya puasa bukan suatu amalan yang kita lakukan sekarang saja, tetapi orang-orang terdahulu telah melakukan ibadah puasa. Apa gunanya? Gunanya agar kita mengetahui bahwasannya kita berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus, sebagaimana jalannya para nabi, sebagaimana jalannya para sahabat, sebagaimana jalannya para orang-orang soleh sebelum kita. Lalu apalagi tujuannya? Tujuannya ketika kita merasakan lelah, ketika kita merasakan lapar, ketika kita merasakan haus, dahaga dan lain sebagainya, maka kita akan teringat bagaimana orang-orang terdahulu melakukannya, sehingga senang hati kita, tentram hati kita untuk melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kita berupa kelaparan dan kehausan, dahaga dan lain sebagainya di bulan suci Ramadan, kecuali sebagai pelajaran untuk kita agar kita kembali kepada derajat yang takwa, la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya, yaitu telah datang bulan suci Ramadan, kata Rasul, yang mana bulan yang penuh berkah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Di mana di bulan ini, kata Rasul SAW, pintu-pintu surga Allah bukakan seluas-luasnya, pintu-pintu neraka Allah tutup.
Syaitan Allah belenggu. Dan di dalamnya ada sebuah malam, yang mana malam lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang meninggalkannya dan tidak mendapatkannya, maka dia telah meninggalkan suatu perkara yang besar. Lihat saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab pernah berkata bahwasannya bagaimana seorang mukmin, seorang yang beriman tidak bahagia ketika dikabarkan kepadanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Bagaimana seorang pendosa tidak bahagia ketika dikabarkan kepadanya bahwasannya pintu neraka Allah tutup. Bagaimana orang yang tidak berakal, bagaimana orang yang berakal tidak bahagia ketika dikabarkan untuknya bahwasannya setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita perbaiki diri kita di bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini lebih berkualitas, lebih jelas, dan lebih mantap daripada Ramadan sebelumnya. Semoga kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan memberikan nilai positif ke depannya untuk lebih baik lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Tidaklah yang berbicara ini lebih baik daripada Anda, tetapi paling tidak kita saling menasihati dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فيه صوم فيه خير فيه عفو فيه عتق فرصة فيه